Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajki Mari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema ini cukup menarik ya guys ya. Mungkin ini adalah episode dari readingan-readingan sebelumnya ya. Kayaknya terus berlanjut di sini ya. Ada energi di mana aku merasakan tentang seseorang yang kemarin mengirimkan black magic itu loh guys ya. Temanya untuk kali ini, orang ini bolak-balik ke dukun hanya untuk mengalahkan kamu. Nah, di sini mari kita lihat ya guys ya lebih detail ya mengenai seseorang yang sepertinya ini bolak-balik ke dukun ya guys ya. Hanya berniat untuk mengalahkan dirimu ya guys ya. Oke, mari kita shuffle. Oke, kita lihat di sini ya guys ya, ada apa aja. Well, di sini ada Justice. Next, ada Seven of Pentacles. Ada Three of Swords. Ada Seven of Cups. Ada Three of Cups. Ada Judgment. Ada Eight of Pentacles. Ada The Magician. Ada Strength. Ada Five of Pentacles. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan berikut ini ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya. Kalau kamu merasa tidak resonate atau story kamu tidak ada di sini, kamu bisa skip aja ya guys ya. Atau kalau kamu ingin juga menyimak untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru, silahkan ya guys ya. Oke. Well guys, di sini aku merasa bahwa orang yang kemarin itu ya, yang ada ngirim paketan black magic ke kamu atau orang yang pernah ngirim black magic ke kamu, sepertinya ini tidak kapok-kapok juga ya guys ya, karena aku merasakan energinya orang ini lagi-lagi mengirimkan dan selalu berniat mengirimkan black magic ke kamu ya. Bahkan dia bolak-balik nih ke dukun ya, hanya untuk mengalahkan diri kamu ya, karena dia penasaran banget gitu. Sampai detik ini ya, kamu sepertinya masih kokoh berdiri ya. Kehidupan kamu tuh adem ayem, rukun, tenang, masih kayak berbahagia gitu, masih harmonis gitu. Why? Kenapa ini magicnya nggak mempan? Gimana ini ya? Jadi nggak ngepek gitu ke kehidupan kamu gitu, magic yang dia kirimkan gitu. Padahal dia sudah bayar jasa orang magic gitu ya guys ya untuk ngerjain kamu. Tapi kok kayaknya kamu tetap stabil aja gitu kehidupannya ya, tetap oke aja gitu loh guys ya. Di sini ya dia menginginkan keadilan ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Justice ya, dia menginginkan keadilan. Nah, seperti itu ya guys ya. Keadilan di mana dia berharap kamu mendapatkan kayak sorry to say ya, kayak semacam petaka gitu ya atau musibah gitu. Dia mengharapkan sesuatu yang jelek atau buruk untuk dirimu di sini ya. Wah, jahat banget ya nih orang ya. Karena aku merasa ya orang yang mengirimkan black magic ini ya, dia ini sakit hati sama kamu ya. Di sini dikonfirmasi oleh Three of Swords ya. Dia merasa sakit hati atau punya dendam gitu ke kamu gitu loh guys ya. Itu kenapa dia menginginkan sesuatu yang tidak baik ya kepada dirimu ya. Dia masih sakit hatinya ini masih belum pudar gitu loh guys ya. Malah makin hari kayaknya makin membara aja ya, makin jadi ya sakit hatinya ini ya. Sebetulnya sakit hatinya ini disebabkan oleh dirinya sendiri, pemikirannya sendiri, keinginannya sendiri yang jelek-jelek gitu loh guys ya. Kemauannya sendiri ya untuk bisa menghancurkan orang ya. Sebenarnya dia membuat derita ya untuk dirinya sendiri ya, dia menyusahkan dirinya sendiri gitu loh guys ya. Jadi di sini dia mengharapkan adanya keadilan gitu. Mungkin karena dia sudah banyak mengeluarkan biaya ya atau ongkos atau uang gitu ya guys ya untuk menyewa orang magic ya guys ya atau menyewa dukun.
atau membeli jasa gitu ya guys ya, beli magic gitu loh guys ya, pergi ke dukun ya karena dia mengeluarkan banyak uang gitu ya guys ya, cuman hasilnya nggak ada gitu loh guys ya. Jadi dia penasaran aja gitu loh guys ya. Jadi dia menginginkan keadilan gitu. Kayaknya nggak adil deh. Aku sudah habis banyak uang ini. Kenapa nggak kena-kena juga? Atau kenapa sih magicnya itu nggak bisa nembus nih orang gitu loh guys ya. Jadi dia penasaran banget di sini ya guys ya. Dia sudah sabar banget ini menanti-nanti kehancuran kamu ya, menanti-nanti kamu akan celaka ya, mendapat musibah, mendapat petaka gitu loh guys. Jadi sudah sabar banget gitu ya, dia sangat bersabar ya. Dan kali ini ya, nih orang ya guys ya, makin greget, makin gemes, makin jadi gitu loh guys ya. Karena dia melihat kamu gitu ya guys ya, ada pencapaian yang kamu capai gitu, ada keberhasilan dalam hidupmu, itu kamu berhasil mendapatkan sesuatu ya, atau berhasil dalam mencapai apa yang kamu mau gitu ya guys ya. Mungkin kamu buka usaha baru ya, atau kamu membeli sesuatu yang baru gitu ya guys ya. Mungkin kamu beli motor, mobil ya, TV baru, AC, kipas angin atau apapun gitu ya guys ya, perhiasan atau barang-barang berharga ya, atau beli rumah baru ya, tanah ya, punya properti baru gitu loh guys ya. Yang mana di sini dia semakin panas hatinya ya guys ya, melihat kamu kok malah makin baik kehidupannya, padahal dia itu sudah kirim magic gitu ke kamu gitu ya. Dia kirim black magic gitu ya guys ya, sudah sering dia kirim black magic gitu, tapi kan nggak mempan gitu. Malah dia melihat kehidupan kamu di sini semakin bagus gitu, semakin cerah ya, kamu kayaknya makin berjaya gitu loh guys ya, makin hari kamu makin mendekati kesuksesan sepertinya ini ya guys ya. Kamu makin ceria aja, makin hari makin bahagia, dan dia tidak rela, bahkan dia tidak terima melihat kondisi kamu yang semakin baik semakin hari gitu loh guys ya. Oleh karena itu di sini ya, dia bolak-balik ya guys ya, ke sana kemari ya, untuk bisa gitu ya guys ya, mengalahkan dirimu ya. Dia bolak-balik loh ke dukun ini ya guys ya. Di sini dia juga minta bantuan gitu ya guys ya, ke teman-temannya gitu loh guys ya, dimana teman-temannya siapa tahu punya kenalan dukun baru gitu loh guys ya, mana dia ya selama ini ya pergi ke dukunnya itu nggak sendiri, mungkin ada temannya ya, teman dekatnya yang menemani dia ke sana gitu. Jadi dia bolak-balik ke sana ya, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore gitu loh guys ya. Kalau memang diperlukan dia akan berangkat gitu. Ketika melihat kamu sukses, atau ketika kamu mencapai sesuatu, atau ketika kamu pulang belanja ya, dia lihat kamu punya belanjaan, dia lihat kamu bawa belanjaan banyak gitu ya, hatinya panas, dia langsung berangkat ya. Dia langsung berangkat untuk pergi ke dukun gitu loh guys ya, buat ngejampi-jampiin kamu lagi biar kena gitu loh guys ya. Karena selama ini kok nggak kena gitu loh guys ya, dia ingin sekali mengalahkan dirimu gitu ya guys ya, dia ingin sekali membuat kamu itu terkapar gitu loh guys ya, membuat kamu benar-benar down dan tidak berdaya. Itu keinginan terbesarnya dia gitu loh guys ya, pengen sekali melihat kehancuran dalam kehidupanmu gitu. Itu keinginan dia yang masih belum tercapai. Oleh karena itu dia kayaknya nggak bosan-bosan ya untuk bolak-balik ke dukun. Bahkan dia di sini juga rela mengeluarkan pentacles atau uang gitu untuk membayar orang magic gitu ya, agar bisa membuat kehidupan kamu runyam, porak-poranda, berantakan seperti itu loh guys ya, tanpa dia sadari ya bahwa ada karma di balik itu. Di sini dikonfirmasi oleh judgment. Dia bolak-balik ke dukun, minta bantuan dukun ya guys ya. Itu sama artinya dia lagi mengumpulkan karma buruk untuk kehidupannya. Dan dia tidak menyadari itu, bahkan tidak mempedulikan konsekuensi atau akibatnya ya. Dia tidak peduli dengan karma ya guys ya. Dia tekadnya udah bulat ini ya guys ya, karena dia sakit hati ya, punya rasa sakit hati, menyimpan rasa sakit hati yang begitu dalam ya kepada dirimu ya guys ya. Oleh karena itu kerja kerasnya sepertinya sia-sia aja di sini ya guys ya. Kerja keras siang dan malam untuk mengumpulkan uang di sini, tapi sepertinya percuma aja loh guys ya, karena uangnya juga habis gitu loh guys ya. Habis dia bawa ke dukun ya. Di sini dikonfirmasi oleh the magician ya. Segala sesuatu kan perlu ongkos gitu loh guys ya. Mungkin dia nyewa mobil gitu ya guys ya. Sini ya guys ya, dia bela-belain gitu ya guys ya, untuk bisa menghancurkan kehidupanmu itu ya guys ya, dengan magic gitu. Jadi dia membeli jasa orang magic ini ya guys ya, membeli
jasa dari dukun gitu ya guys ya, untuk bisa menghancurkan kehidupan kamu melalui black magic gitu. Jadi dia meminta orang magic ini untuk mengirimkan magic gitu ya, black magic ya, agar berpengaruh negatif terhadap kehidupan kamu gitu ya guys ya. Mungkin mengirimkan sesuatu yang tidak baik gitu ya guys ya, energi negatif gitu ya guys ya. Sini dia rela loh guys ya, kerja banting tulang pontang-panting ya, siang dan malam gitu ya guys ya, tapi uangnya dia hamburkan, dia habiskan untuk membayar dukun gitu ya guys ya, agar bisa mengalahkan dirimu. Nah, seperti itu. Jadi dia di sini tidak hanya sekali loh guys ya ke dukun, tapi lebih daripada itu ya, sering banget ya, bahkan bolak-balik ya. Dia bolak-balik ke dukun itu ketika melihat sesuatu yang berkilau dari kehidupanmu ya. Jadi kalau kamu membeli sesuatu yang baru, atau kamu ada pencapaian gitu, atau kamu berhasil dalam hal apa gitu ya guys ya, nggak berapa lama dia berangkat ya. Dia berangkat gitu ya guys ya, belum lagi ongkos ke sana ya. Mungkin dia pergi ke orang magicnya itu jaraknya jauh gitu loh guys ya, jadi kayak perlu mobil ya, mungkin dia nyewa mobil gitu ya guys ya, kalau dia nggak punya mobil gitu ya guys ya. Jadi dia pergi ke dukun gitu ya guys ya, dibela-belain ya, dia usahakan banget ya guys ya, karena dia di sini sangat penasaran, kok kamu sekali, dua kali, tiga kali gitu ya guys ya dikirimin magic kok nggak mempan gitu loh guys ya. Jadi dia nggak berputus asa di sini ya, dia nggak berputus asa untuk mengirimin kamu black magic lagi gitu, lagi dan lagi, karena di sini dia sangat menanti-nantikan kehancuran kamu ya guys ya. Dia sabar sekali menunggu kamu itu hancur hidupnya gitu loh guys ya, karena untuk memuaskan egonya, nafsu setan yang ada di dalam dirinya gitu ya guys ya. Jadi dia sudah kayak dipengaruhi oleh energi devil di sini ya guys ya. Hasratnya untuk menghancurkan kamu, merusak hidupmu, mengalahkan dirimu, itu menggebu-gebu di sini ya guys ya. Oleh karena itu dia sampai-sampai pakai magic gini, pakai black magic ya guys ya. Karena di sini sepertinya kamu tuh kuat ya guys ya, dikonfirmasi oleh strength ya. Pertahananmu ini kuat di sini ya. Kamu strong di sini ya guys ya, kuat sekali ya, sehingga kamu sulit sekali kayaknya untuk dibantai atau dikalahkan ya. Kamu sulit sekali untuk ditumbangkan oleh orang ini melalui magic ya guys ya. Kan dukun yang dia datangi ini pun ya sudah bilang sama ini orang gitu ya guys ya, bahwa kamu ini orang yang kuat ya, entah itu kamu punya pelindung atau proteksi yang kuat gitu ya guys ya, sehingga sulit untuk ditembus gitu ya guys ya. Mungkin kamu mendapatkan juga ya efek dari black magic ini sedikit-sedikit ya, kelihatan gitu ya guys ya, mungkin adanya penurunan secara finansial gitu ya guys ya, atau misalnya ada kayak bekas cakaran gitu ya guys ya di lengan atau di kaki gitu loh guys ya. Cuman sebatas itu saja gitu, efeknya nggak besar gitu, kecil aja gitu, beberapa hari pun akan sembuh, hilang gitu ya guys ya. Mungkin dari segi finansial juga akan kembali stabil lagi itu ya guys ya. Kamu di sini termasuk strong ya, entah itu proteksi kamu yang strong ya, kuat, dan aku rasa kamu secara fisik, secara mental, secara psikis itu kamu kuat gitu. Jadi kamu sulit sekali untuk ditembus magic ya. Dan di sini ya guys ya, malangnya ya, nih orang ya, orang yang bolak-balik ke dukun ini ya guys ya, makin hari kayaknya makin melarat ya, makin menderita, tidak hanya secara psikis atau mental dia yang terbebani oleh rasa sakit hatinya, tapi secara finansial, keuangan dia juga menderita ya, melarat ya guys ya. Kenapa? Finansial atau pentacles ini makin hari makin habis, sepertinya makin berkurang gitu loh guys ya. Dia sedih meratapi keuangannya yang makin hari makin menipis gitu ya. Habis dia kerja lagi, digunakan pergi ke dukun lagi ya. Dia kerja lagi ya, pergi lagi untuk ngerjain kamu, pentacles-nya ya, berdampak ke pentacles-nya, keuangannya jadi melorot ya, kurang lagi gitu loh guys ya. Jadi makin menipis nih keuangannya ya, cuman dipaksa-paksain loh guys ya, udah tahu aja ya ini nggak mempan. Mungkin dukunnya juga udah bilang bahwa kamu ini orang yang dilindungi atau diproteksi gitu, nggak bisa ditembus oleh black magic gitu ya. Tapi ini orang apa ya namanya, bebal gitu, bandel gitu ya guys ya. Tetap aja dia ya bolak-balik ke dukun yang mantau kamu lewat tak kasat mata gitu ya, melalui mata batin orang magic ini gitu ya guys ya. Atau dia
minta air ya atau sesuatu gitu ya guys ya, buat ditabur-taburin di sekitar rumah kamu gitu. Ada aja ya kelakuannya ini ya guys ya. Mungkin kamu juga mendapati ada benda-benda yang aneh gitu ya guys ya di sekeliling kamu, atau kamu melihat adanya ulat bulu kah ya, cacing seribu ya, atau kalajengking atau apalah gitu ya, tiba-tiba ada nongol gitu ya. Atau tiba-tiba kamu nemu jarum aneh gitu atau paku aneh gitu di sekitar tempat kamu tidur gitu. Yang mana magic dia ini meleset gitu, nggak mengenai dirimu gitu loh guys ya. Dan orang magic ini udah bilang berkali-kali, ini nggak bisa loh, ya nggak bisa ini ditembus sama magic, nih nggak bisa nih orang. Dia kuat gitu, proteksinya kuat gitu. Ya, dia ada yang melindungi gitu. Tapi ya tetap aja nih orang ini bandel ya, bebal gitu ya. Karena dia udah merasa kalau udah terjun ke dunia magic, dia nggak mau tanggung-tanggung lagi. Benar-benar harus maksimal, benar-benar harus mendapatkan hasil yang memuaskan gitu loh guys ya. Orangnya ini keras kepala ya, keras kepala, bebal gitu loh guys ya. Udah dibilangin juga masih aja ya. Dan dia nggak mempedulikan lagi kondisi keuangannya ya. Dia capek-capek sendiri, lelah-lelah sendiri, menderita-menderita sendiri, akhirnya melarat gitu loh guys ya. Semelarat-laratnya dia tetap aja dia kokoh, tetap aja dia tidak menyerah untuk berusaha mengalahkan dirimu gitu, karena dia menganggap dirimu itu adalah saingannya, kamu dan dia itu lagi bersaing gitu, entah apa ya, egonya terlalu besar, gengsinya terlalu gede nih orang gitu, yang kayak nggak sadar diri banget gitu loh guys ya. Ya namanya juga dia sudah dikuasai oleh energi the devil sepertinya ya. Energi the devil ini sangat kuat sekali menguasai dirinya ya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik gitu terhadap orang yang dia benci, dia tidak suka, padahal kamu nggak ada salah ya, padahal kamu nggak melakukan sesuatu yang salah terhadap dirinya, cuman dirinya sendiri yang bermasalah sepertinya, sehingga itu pun menyusahkan dirinya sendiri gitu loh guys ya. Dia yang berbuat salah, dia yang berbuat onar, dia juga yang menanggung akibatnya ya, dia juga yang akan menerima konsekuensi atau karmanya ya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi ini orang masih bolak-balik ke dukun hanya untuk berusaha mengalahkan dirimu ya. Dia pengen kamu kalah dari dirinya gitu ya guys ya. Dia menganggap ini adalah suatu kompetisi, suatu persaingan gitu ya guys di dalam hidup. Aku rasa ini kuat energinya tetangga ya guys ya. Tetangga ya yang ngirimin magic atau orang terdekat gitu ya guys ya. Yang mana dia menganggap kamu dan dia ini adalah saingan ya. Dia pengen antara kamu dan dia harus ada yang kalah, harus ada yang menang, harus ada yang kalah gitu loh guys ya. Childish memang ya, ininya apa pola pikirnya childish banget ya, nggak ada dewasa-dewasanya ya. Dia nggak berpikir bahwa dia harus fokus ke kehidupannya ya, dia harus menata kehidupannya dengan baik. No, dia sangat negatif banget energinya. Pokoknya dia tujuannya itu ingin merusak kehidupan orang, menghancurkan kehidupan orang, itu maunya dia. Dia terlalu berfokus ke orang lain gitu loh guys ya, tidak mau berfokus sama dirinya sendiri. Kalau dia berfokus sama dirinya sendiri, bekerja keras untuk dirinya sendiri, aku rasa ya dia bisa mendapatkan hasil yang baik dan kehidupan yang baik. Tapi sayangnya nih orang nih sangat negatif ya, menginginkan sesuatu yang buruk untuk orang lain, dan dia lupa bahwa ada hukum tabur tuai di sini, ada karma yang akan berjalan ya, bahwa apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan gitu, hal-hal yang buruk dia inginkan untuk orang lain itu akan kembali ke dirinya sendiri ya. Dia menginginkan orang lain hancur, kehidupannya nyungsep gitu ya, porak-poranda, itu akan balik semuanya ke dia, malah dia nanti yang akan menderita dan melarat hidupnya. Nah seperti itu ya guys ya, karena setiap tindakan itu ada pertanggungjawabannya ya, karena semesta sendiri yang akan mengadili dia melalui karma ya guys ya. Jadi dia nggak bisa lari ini ya, apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan, dia akan menerima sendiri akibat dari perbuatannya sendiri. Nah seperti itu. Oke guys, di sini untuk zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo, dan ada yang berasal dari zodiak Libra. Oke guys, demikian readingan kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa, oke? Oke guys, mari kita lihat di sini message atau pesannya buat kamu untuk readingan kali ini apa ya? Oke, di sini ada Guardian, ada well-being,
Oke, di sini ada strength. Well guys, di sini aku merasa ya bahwa kamu ini memang dijaga sepertinya ya guys ya. Nah, pesannya buat kamu, tetaplah kamu terkoneksi dengan Sang Pencipta ya. Banyak beribadah, yang mendekatkan diri kepada Tuhan ya, karena kamu di sini dijaga loh guys ya. Di sini ada cards dari Guardian ya. Kamu benar-benar dijaga oleh sosok yang tak kasat mata ya. Sepertinya malaikat-malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan ya. Mungkin saja melalui energi leluhur kamu gitu ya guys ya. Kodam leluhur ya, seperti itu ya. Malaikat-malaikat yang mana energinya besar dan positif ini membackup kamu ya, melindungi kamu dari serangan magic, makanya nggak mempan ya. Black magic yang mereka kirimkan itu mental secara otomatis ya, tidak bisa menghancurkan kehidupan kamu atau tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan kamu, walaupun ada sedikit sempat berpengaruh gitu ya, dan itu juga atas izin Tuhan. Mungkin Tuhan ingin memberikan pembelajaran kepada kamu atau ingin memperlihatkan kinerja magic atau black magic itu seperti apa, mungkin ya, karena itu kamu mungkin ada sedikit kena ya, atau mendapatkan efek atau dampaknya gitu, hanya semata-mata untuk memperlihatkan lah seperti ini loh cara kerjanya magic gitu loh guys ya. Mungkin kamu melihat gitu ada sesuatu yang janggal, mungkin selama ini kamu kurang mempercayai namanya hal-hal yang tak kasat mata gitu, yang tak terlihat, tapi setelah misalnya kamu mendapatkan kiriman kayak black magic kayak gitu ya, kamu jadi tahu, oh ternyata magic tuh kayak gini ya gitu loh guys ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kamu jangan khawatir ya guys ya, kamu dijaga, kamu dilindungi, dan kamu diproteksi ya guys ya. Dan ini atas izin Tuhan Yang Maha Esa juga ya, yang mengirimkan malaikat-malaikatnya ya untuk menjaga kamu, karena Tuhan tahu sepertinya bahwa ada orang yang berniat tidak baik ke kamu gitu loh guys ya, padahal kamu nggak salah apa-apa ya, karena tidak ada sejarahnya Tuhan itu ya mendukung kemungkaran, tidak ada ya. Yang ada Tuhan selalu mendukung kebaikan dan kebenaran. Nah, gitu. Dan kamu di sini berpegang pada kebenaran dan kebaikan. Kamu tidak melakukan apapun terhadap orang itu ya. Kamu tidak berbuat jahat, kamu tidak memulai pertengkaran, kamu tidak memulai konflik atau permasalahan dengan orang itu, tapi orang itulah ya yang selalu berusaha untuk berbuat rusuh gitu. Karena dia memiliki penyakit hati, rasa kedengkian ya guys ya, sebab dia diselimuti oleh energi the devil ya, dan dia tidak bisa melihat lagi mana yang benar mana yang salah, baik buruknya dia benar-benar buta, tidak bisa melihat itu semua gitu loh guys ya. Jadi apapun yang dia lakukan dia merasa benar. Nah, seperti itu. Jadi orang yang seperti itu sulit untuk dijelaskan kembali gitu loh guys ya. Dia akan melakukan tindakan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia mau gitu loh guys ya. No need to worry ya guys ya. Malaikat-malaikat ada bersamamu ya guys ya, untuk menjaga dirimu ya guys ya, selama kamu masih terkoneksi dengan Tuhan ya, kamu selalu memperbanyak ibadah ya guys ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja, everything is gonna be okay ya guys ya. Oke, next ada well-being ya guys ya. Jadilah seseorang yang baik dan suka menebar kebaikan. Aku rasa kebaikan kamu ini pun berkontribusi ya dalam proteksi atau membuat pagar gaib di dalam kehidupanmu ya guys ya. Itu kenapa magic itu pada mental ya, karena aku merasa bahwa beberapa dari kamu ini suka beramal soleh ya, suka beramal, suka sedekah, suka berbagi, suka menebar kebaikan, suka berbuat baik ya, dan kebaikan-kebaikan yang kamu tebarkan, kamu pernah lakukan itu menjadi tameng buat kamu ya guys ya, secara otomatis itu melindungi dirimu ya guys ya. Itu kenapa magic kayaknya meleset gitu, walaupun sudah dikirimkan oleh dukun, tapi meleset gitu, nggak bisa mengenai dirimu gitu loh guys ya, karena kamu banyak berbuat kebaikan dan kebajikan. Dan di sini aku merasa memang pagar gaib kamu ini sangat kuat ya guys ya. Bahkan ada beberapa dari kamu ini memiliki sosok penjaga semacam kodam yang kuat energinya, yang strong ya guys ya, yang melindungi dirimu gitu ya guys ya. Dia siap untuk menangkal atau mencurkan black magic yang dikirimkan oleh sosok ini, oleh orang ini gitu. Jadi belum lagi magic itu sampai ke kamu, itu sudah hancur lebur ya, hancur lebur di tangan penjaga kamu ini ya guys ya. Dia memproteksi kamu karena dia adalah sosok yang mungkin saja ini dikirimkan oleh Tuhan agar melindungi kamu. Mungkin kamu punya amalan tertentu ya guys ya, atau kamu memiliki kakek buyut yang mana mewariskan
semacam kodam ya, atau sosok pelindung gitu ya guys ya, sehingga kamu memiliki pagar gaib yang kuat, dan orang yang ingin berniat jahat sama kamu ini ya guys ya, sampai bolak-balik ke dukun ini ya, nggak bisa membuat kamu down gitu ya guys ya. Yang ada black magicnya menjadi mental, bahkan berpotensi kembali kepada pengirimnya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, dan di sini kamu perlu bersyukur banget ya guys ya, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan memberikan izin gitu ya guys ya, untuk para malaikat dan kodam-kodam ini mendampingi kamu dan melindungi dirimu ya guys ya. Kamu harus senantiasa selalu berbuat kebaikan ya guys ya, karena kamu di sini benar-benar diproteksi, dilindungi oleh Tuhan ya guys ya, Sang Pencipta, karena kamu di sini termasuk orang yang baik ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarotipator Channel. Selamat datang di channel Rajkumari Tarotipator. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga saja Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, keberkahan, kedamaian, kerezekian, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Sampai berjumpa lagi di readingan-readingan berikutnya. See ya!